Assalamualaikum, good morning everyone. How are you? I hope all of you in a good condition. Miss harap semua keadaannya sehat, tetap semangat, and always happy. Untuk hari ini kalian akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, langsung dibuka nih bukunya ya, halaman 36. Coba Miss mau baca dulu teks percakapannya, kalian perhatikan ya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di bawahnya ada pertanyaan nih yang sudah Miss jawab. Tapi kita baca sama-sama ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Jawabannya adalah mereka membicarakan tentang udara dan angin. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam balon ada udara. 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena tertiup angin ya. Jadi kalau tertiup angin, jadi perahu kertasnya tuh bisa berlayar gitu ya. Nggak hanya diam di tempat saja, tapi bisa berlayar ya. Yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Miss udah kasih 2 contoh nih. Contoh yang pertama adalah ban mobil berisi udara. Yang kedua, plastik berisi udara ya. Nah, di bawah ini ya ada kegiatan ya untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda apa ya? Kalau kemarin kan kita sudah tahu sifat benda cair, sifat benda padat ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau sekarang sifat benda apa ya? Coba kita lihat ya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama balon, yang kedua kantong plastik bening. Ya, kalau di rumah kalian nggak punya balon, pasti di rumah ada tuh kantong plastik bening. Ya, kalaupun dua-duanya nggak punya nggak apa-apa. Ya, nggak usah dipraktekkan. Yang cara kerjanya adalah, yang pertama ditiup dulu balonnya sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balonnya dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Coba nih kita lihat kesimpulannya ya. Nah, yang pertama kesimpulannya adalah balon dan plastik adalah benda padat. Ya. Yang kedua, balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara ya. Pasti kalian suka tuh ya kan, suka niup balon atau suka plastik yang kantong bening itu tuh kalian tiup ya, pasti pernah tuh ya. Nah, itu di dalamnya ada apa? Ada gas atau udara ya. Yang ketiga adalah sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Jadi kalau ditiupinnya balonnya, kalau gas atau udaranya ditiupin ke balon yang bentuknya bulat, pasti jadi gasnya ikutan jadi berubah bentuk bulat. Tapi kalau gas atau udaranya ditiupin ke bentuk balon yang lonjong, pasti jadi gas atau udaranya bentuknya lonjong juga karena dia mengikuti tempatnya balon. Kan balon banyak macam-macamnya tuh ya, banyak yang bentuk-bentuknya beda-beda ya. Ada yang bentuknya love, ada yang bentuknya lingkaran, ada juga yang bentuknya lonjong atau oval, itu juga ada tuh. Ya. Jadi sifat benda gas adalah berubah-ubah ya sesuai dengan bentuk tempatnya ya. Nah, di bawahnya ada teks, Miss baca dulu, kalian perhatikan, oke? Meniup balon.
Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Wadahnya itu tempatnya ya. Nah, di halaman 40 ini ya, ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini harus dijawab oleh kalian ya. Ditulis jawabannya saja di buku latihan kalian ya. Tapi ditulis juga ini halaman berapa kayak gitu ya, biar tahu. Ini cara jawabnya gimana, Miss? Lihat dari teks yang sebelumnya nih. Nah, yang halaman 39 ini, yang meniup balon. Jadi, kalian baca dulu teks yang ini, baru dijawab pertanyaannya. Ya? Oke, ini ada contoh. Ya, contoh beberapa aturan di rumahnya Benny. Coba ya, Miss baca ya. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 harus tidur. Untuk nomor 7 nih sama nomor 8. Pukul 19, kamu tahu nggak 19 itu jam berapa? Jam 7 malam, ingat ya. Yang ke-8, kalau pukul 21 itu jam berapa ya? Jam 9 malam ya. Nah, di bawahnya ada kotak ya. Coba kita isi sama-sama ya. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu ya? Coba deh ini kita jawab sama-sama dulu ya. Yang pertama, menonton sampai larut malam perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan ya. Untuk apa nonton sampai malam-malam ya? Besoknya kan harus belajar lagi, walaupun belajarnya masih online ya. Tidak boleh tuh nonton sampai malam-malam ya. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Perlu dilakukan ya. Membantu ayah dan ibu itu perlu dilakukan. Nomor 3, mengerjakan PR. Coba, perlu dilakukan atau tidak nih? Perlu ya. Kalau ada PR ya, dari mata pelajaran apapun tuh harus dilakukan ya, langsung dikerjain. Yang keempat, bermain dengan curang. Perlu atau tidak? Tidak ya. Bermain dengan siapa saja, mau dengan kakaknya atau dengan adiknya, atau dengan teman-teman kamu, atau dengan saudara-saudara kamu ya, itu tidak boleh dilakukan ya. Nggak boleh bermain curang ya. Yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Perlu atau tidak? Perlu ya, walaupun nih ada yang orang tuanya kerja, jadi orang tuanya nggak ada di rumah. Aku mau main, pergi aja, jadi nggak usah izin. Itu nggak boleh ya, harus dilakukan. Jadi bilang dulu, kalau perlu dari paginya kamu udah bilang, Papa, aku nanti mau ke rumah ini ya, atau Mama nanti aku mau ke rumah ini ya jam 9. Nah, jadi orang tuanya tahu ya kamu pergi kemana, jam segini kamu lagi misalkan pergi kemana ya, kayak gitu ya. Jadi harus izin ya. Nah, di bawahnya ya ada tugas untuk kalian ya, menuliskan aturan ya di rumah kalian. Jadi untuk menjawab ini kalian bisa berdiskusi dengan ayah atau ibu kalian ya.
tentang aturan di rumah. Aturan contohnya seperti tadi nih, ya. Ditulis ya, kalau aturan di rumah kan pasti orang tua kalian suka bilang tuh ya, kalian kalau bangun harus pagi ya, jam 5, kayak gitu ya. Kan banyak tuh aturan-aturannya ya. Misalkan contohnya, tidak boleh berantem bersama adik atau kakak. Ya, itu juga aturan ya. Contoh lagi, setelah makan harus cuci piring. Itu juga boleh. Ya. Contohnya lagi bisa membantu ibu menyapu lantai. Boleh banget. Ya. Jumlahnya berapa, Miss? Jumlahnya paling banyak 10. Ya. Paling banyak 10, tapi jangan terlalu sedikit juga. Ya, nanti buat aturannya cuma contohnya 3 lagi. Jangan ya. Buatnya 10 aja deh, ya. Buatnya 10. Oke? Bisa ya? Oke, terima kasih sudah dilihat videonya dari Miss. Cukup sekian penjelasan dari Miss ya. Nanti ingat nih, soalnya jadi yang tugas yang dikerjain yang mana? Ini nih, halaman 40 ya, menjawab pertanyaan lalu membuat aturan ya. Oke, thank you. Bye-bye.